Lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Pengawali informasi yang pertama, sebanyak 3,4 juta wisatawan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi selama 2024. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dan melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Menurut PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Taufik Rohman, dengan jumlah total kunjungan sebanyak 3.405.145 orang, ada kenaikan sebanyak 7% dari tahun 2023 yang hanya 3.180.082 orang. Pada 2024, Kabupaten Banyuwangi sebenarnya menargetkan jumlah pengunjung sebanyak 3,2 juta orang. Namun realisasi kunjungan melebihi target sekitar 103,7%. Bukan hanya secara keseluruhan, target jumlah wisatawan terbilang naik baik untuk domestik maupun mancanegara. Dari jumlah tersebut, wisatawan domestik yang datang ke Banyuwangi sebanyak 3.282.241 orang atau 102,1% dari target. Sementara jumlah wisatawan mancanegara tercatat 122.904 orang atau 174,4% dari target. Taufik menambahkan, destinasi-destinasi wisata andalan Banyuwangi tetap menjadi magnet utama bagi wisatawan. Di antaranya TWA Kawah Ijen, Pantai Marina Boom, Pantai Pulau Merah, Hutan Dejawatan, Pantai Bangsering Underwater, dan Grand Watu Dodol. Meski demikian, destinasi-destinasi wisata lain juga menyumbang wisatawan dengan jumlah yang tidak sedikit.
Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi juga tak lepas dari pagelaran event-event dan festival skala nasional hingga internasional yang digelar sepanjang 2024. Sepanjang tahun lalu, Banyuwangi menggelar 79 event yang masuk dalam kalender Biofest Banyuwangi Festival. 2 di antaranya, yakni Gandrung Sewu dan Banyuwangi Ethno Carnival, juga masuk dalam kalender pariwisata Karisma Event Nasional. Faktor aksesibilitas juga turut mempengaruhi. Pada 2024, Banyuwangi mendapat trayek baru Jakarta-Banyuwangi PP. Maskapai Batik Air juga kembali melayani penerbangan. Hal itu membuat wisatawan bisa dengan mudah datang ke Banyuwangi. Tercapainya target kunjungan wisatawan juga tak lepas dari momen-momen liburan panjang seperti Natal dan Tahun Baru. Disparbud mencatat sebanyak 310.000 orang berkunjung ke Banyuwangi. Selain itu, hotel-hotel juga banyak yang penuh dan tempat wisata juga ramai. Dimungkinkan ini juga efek orang sudah mulai bosan berwisata ke Bali, sehingga mereka mencari alternatif destinasi lain. Banyuwangi menjadi salah satu pilihannya. Kenaikan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif bagi Banyuwangi setelah kunjungan sempat merosot saat pandemi COVID-19, sehingga Banyuwangi bisa kembali mencapai jumlah wisatawan seperti saat sebelum COVID dan jumlah kunjungan saat itu bisa mencapai 5,1 juta orang dalam setahun. Destinasi alam di Banyuwangi kan cukup banyak. Yang menjadi orang juga tertarik datang ke Banyuwangi. Ketika mungkin orang juga sudah bosan kali ke Bali ya, jadi mencari alternatif destinasi yang selain Bali ya. Alhamdulillah Banyuwangi menjadi salah satu alternatif orang datang. Dan orang aja cari yang lebih nyaman, lebih enjoy ya. Mungkin ya itu kalau Banyuwangi secara namanya Banyuwangi nggak pernah macet. Ya kan, trafficnya tetap lancar. Terus kita juga tempat-tempat destinasi banyak alternatifnya, hotel juga lumayan ibaratnya. Kemudian hotel banyak 100% okupasinya itu. Jadi kita setelah COVID ini ya kembali lagi, tapi kita masih di bawah kunjungannya, masih di bawah COVID. Dan sebelum COVID itu kita seperti 5 juta sekian. Sekarang kan masih naik sedikit ya. Kita pernah sampai 5.100.000 waktu sebelum COVID itu. Dan kita menuju ke sana. Andoko Kusumo, CTV. Pemirsa, bayi yang berasal dari pedalaman Kecamatan Pesagaran, tepatnya Dusun Sukomade, Desa Sarungan, lahir secara mandiri dan plasentanya tertinggal yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum Genteng mendapat perhatian dari Bupati Banyuwangi, Ibu Vestiandani. Dan bahkan orang nomor 1 di pemberitaan tersebut mengirim hampers untuk sang bayi. Hampers yang dikirim oleh Bupati Banyuwangi Ibu Vestiandani melalui Direktur RSUD Genteng Dr. Hajah Siti Aisyah Anggraini berupa perlengkapan bayi yang langsung diterima oleh orang tua bayi. Sebelumnya, Elis Wati asal Dusun Sukomade, Desa Sarungan, Kecamatan Pesanggaran melahirkan secara mandiri yang dibantu oleh orang tuanya mengalami masalah karena plasentanya tertinggal. Karena dianggap bermasalah oleh bidan setempat, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Genteng untuk mendapatkan perawatan intensif. Direktur RSUD Genteng, Dr. Hajah Siti Aisyah Anggraini menuturkan, setelah dirawat beberapa hari di RSUD Genteng, bayi beserta ibunya pada Senin pagi sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah sangat membaik. Saat datang, kondisi Eliswati dalam keadaan lemas karena kekurangan darah. Setelah mendapat tindakan di unit gawat darurat RSUD Genteng, ibu dan bayi laki-laki dengan berat 4 kg dan panjang 55 cm ini kemudian dirawat intensif sejak hari Rabu sehingga Senin pagi sudah diperbolehkan pulang. Serta sang bayi mendapatkan kiriman hampers dari Bupati Banyuwangi Ibu Vestiandani. Pada saat ibu ini dirujuk ke Rumah Sakit Genteng, kondisinya sangat lemah. Pada saat itu anemia ya, HB pada saat datang ke Rumah Sakit Genteng itu 6 ya. Kondisi HB 6-nya sangat besar sekali ya. Kemudian kondisi bayi juga lemah dan akhirnya kita rawat inapkan dan alhamdulillah bertahap mulai dari kemarin masuk hingga kantong bertahap kita masukkan dan alhamdulillah hari ini
saat datang itu ternyata masih ada plasenta sedikit yang tertinggal, sehingga kita eksplorasi di IGD dan sudah bisa keluar, sehingga perdarahan itu bisa bisa jauh banyak berkurang. Karena ternyata kenapa kok masih ada perdarahan, ternyata masih ada sisa plasenta ya. Jadi sudah diambil di puskesmas, tapi ternyata masih ada sisa plasenta sedikit. Kemudian kita eksplorasi di IGD dan alhamdulillah sudah bersih, sehingga perdarahan bisa. Sementara itu, Eliswati, ibu sang bayi, mengaku sangat senang setelah mendapat kiriman hampers dari Bupati Banyuwangi, Ibu Festiandani, serta mengucapkan banyak terima kasih. Selain itu, setelah mendapatkan perawatan di RSUD Genteng, mengaku sangat lega karena mendapat perawatan yang luar biasa. Waktu pas digotong-gotong di bawah itu sama kondisi nggak ingat ya. Lemas sudah. Jam berapa? Jam 7. Jam 7. Ketika sampai rumah sakit Di IGD ya masih lemas. masih lemas. Iya. Ketika udah masuk IGD itu gimana perasaannya? Ya senang. Senang, Sudah ya. ingat cuma ini. Pak. Ya. Apalagi langsung ditemui dengan direkturnya langsung Bu ya. Iya. Mbak, ini kan sebenarnya kalau di Sukamade biasanya Hamin berapa HPL itu biasanya dibawa ke rumah siaga di Sarongan. Itu kemarin kok nggak sampai ke sana, kenapa Mbak? Emang Mas. Karena jalannya Bu. biasanya kan Hamin 2-nya kan dibawa. Dani Eka, CTV. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakretku. Rabun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame. Efek dari saya ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, tadi. Sebelah sini. Rip, Ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Han. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih.
Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu berarti bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Minyak kutus-kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak kutus-kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit, nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan, mah, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat kutus-kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih kutus-kutus. Sakit saraf kejepit, terus anak saya membeli obat kutus-kutus untuk saya, terus diobatkan dengan saya, dioleskan, ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai kutus-kutus seterusnya, ini aku bisa sembuhnya karena pakai kutus-kutus. Ini saya di mana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari kutus-kutus ini.
aku terus sekarang mengonsumsi kutus-kutus seterusnya. Juga ada serbannya biar nggak telat, biar sehat selalu. Terima kasih kutus-kutus, saya sudah sembuh dari penyakit saraf kejepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak kutus-kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini kutus-kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000. Buah atau sayuran petai asal Kabupaten Lumajang laris-manis dijual di Pasar Genteng Banyuwangi. Penjualannya pun cukup fantastis. Dalam satu ikat berisi 100 keris mampu terjual dalam waktu hitungan jam saja. Namun penjualan petai ini hanya musiman saja dan tidak setiap hari ada. Sayuran petai termasuk tanaman hortikultura yang berumur lebih dari 1 tahun dan dikonsumsi dari bagian bijinya. Sayur yang memiliki nama latin Parkia speciosa memiliki aroma khas dan rasa yang unik. Petai bisa diolah menjadi berbagai hidangan seperti lalapan, sambal, ataupun campuran nasi goreng. Petai yang juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin C, kalium, dan serat nutrisi ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung, sistem pencernaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sejak 3 bulan lalu, petai asal Kabupaten Lumajang laris-manis dibeli warga Banyuwangi. Seperti yang terlihat di Pasar Genteng ini, petai nyaris dijual setiap pedagang. Salah satu pedagang asal Lumajang yang menjual petai khusus ke Banyuwangi mengaku dalam sehari mampu menjual sekitar 100 ikat petai dengan isi 100 keris petai. Harganya yang relatif murah hanya Rp150.000. Itu terkadang ludes terjual dalam hitungan jam saja. Ayo terus. Ya karena lakuan di sini mas, sini kan pusate mas banyak, kalau di sini kan nggak ada. Gitu. Kalau membawa dari Lumajang ke sini mulai kapan? Wah sudah, setiap musim petai saya pasti ke sini mas. Berarti sampai ke sini setiap musim petai ini ya? Kalau nggak ada petai nggak ke sini. Kalau ke sini emang udah ada langganan atau emang langsung ke sini aja? Udah ada langganan. Tapi lama saya ke sini mas. Ada 10 tahun? Ada. 10 tahun ya. Terus harga petai sekarang seperti apa? Sekarang satu empong ini 150. 150. 150 itu isinya 100 biji. 100 biji. Iya. Suka duka menjadi penjual petai itu seperti apa? Ya sukanya kalau habis mas ya cukup lah habis buatan. Kalau duka ya kalau nggak habis mas bawa pulang lagi dikupas wes tambah biaya mas. Kupas itu di mana kamu? Dijual bijiannya loh mas, kayak gini kan dikupas. Oh untuk kalau misalkan habis itu ya dikupas wes di rumah aja. Bawa ke sini lagi mas. Bawa ke sini lagi. Dani Eka, CTV. Dipastikan lolos ke babak 32 besar Liga 4 Jawa Timur. Serta untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya, Persewangi Banyuwangi berencana merekrut sejumlah pemain untuk mempertajam lini serang. Presiden Persewangi Handoko mengatakan ia mengaku cukup puas dengan performa tim selama babak grup beberapa waktu lalu. Saat ini Persewangi berhasil menduduki posisi puncak grup A dan tidak pernah kalah.
Kendati demikian, ada beberapa evaluasi, salah satunya lemahnya sisi serang. Hal tersebut terjadi karena memang tim ini kekurangan sosok penyerang murni. Sebelum mengarungi babak 32 besar, menurut Handoko, Persewangi masih bisa mendaftarkan pemain baru. Persewangi masih memiliki kuota 5 pemain yang bisa didaftarkan. Periode pendaftaran bisa dilakukan mulai hari ini, 13 hingga 18 Januari. Handoko mengaku optimis Persewangi bakal meraih hasil positif dan lolos ke babak-babak selanjutnya. Ia juga meminta doa kepada masyarakat Banyuwangi supaya tim yang menjadi kebanggaan masyarakat Bumi Blambangan terus meraih hasil positif. Sementara itu, pelatih Persewangi Alexander Saununu mengaku sudah mulai bergerak mencari talenta-talenta berbakat untuk mengisi lini serang Persewangi. Menurutnya, opsi idealnya mungkin merekrut pemain dari Indonesia Timur, utamanya pemain untuk menempati lini serang seperti posisi 9, 7, dan 11. Kita ada rencana penambahan pemain, tapi kan namanya pemain kan sulit ya, jadi kan nggak bisa yang mereka main pemain di Jawa Tengah atau di Bali atau di mana sudah main, dia nggak lolos kan nggak bisa kita ngambil karena sudah terdaftar kan. Nah, kita coba cari yang belum berkompetisi, ya mungkin di daerah timur sana. Kompetisi Liga 4 belum dimulai, coba kita nanti bisa kontak. Posisi apa mungkin Coach? Kita posisi 9, ya posisi 11 sama 7, ya kira-kira 3 lah, 3 penambahan. Karena kan ini kompetisi ini kan panjang. Ya kalau kita masuk nasional lagi, lebih berkompetisi lagi, kan kita nggak tahu pemain kita cedera. Tadi ada cedera, kita harus ini, ya mengotak-atik lah. Abdul Kusumbo, CTV. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian.
keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apa Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Semandatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya
sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Ya pemirsa, selain sehari-hari berprofesi sebagai nelayan, ternyata warga Pulau Gili Ketapang di Kabupaten Probolinggo ternyata berhasil membudidayakan ikan kerapu keramba. Tak tanggung-tanggung, omset sekali panen setiap 8 bulan sekali bisa mencapai 500 miliar lebih. Nah, bagaimana serunya saat kerapu keramba ini dipanen? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa yang tak mengenal ikan kerapu? Ikan kaya nutrisi ini ternyata mampu dibudidayakan oleh nelayan Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Budidaya yang dipakai dengan cara keramba. Dengan berjalannya waktu saat ini, sudah ada ratusan keramba di sisi timur Pulau Gili dengan kedalaman sekitar 7 meter. Setiap petak keramba berukuran 12 x 12 meter memiliki 6 kolam. Setiap kolam diisi bibit kerapu berukuran 12 cm sebanyak 5.000 ekor. Rata-rata setiap warga mempunyai 1-3 petak. Butuh perawatan ekstra budidaya kerapu keramba ini. Selain mudah terserang virus, kerapu tergolong hewan laut kanibal. Petambak keramba tinggal rutin memberi makan dalam 8 bulan bakal bisa menikmati hasilnya. Dalam setahun, nelayan bisa menghasilkan 15 ton kerapu. Harga kerapu ada 3 kelas. Kerapu super harganya bisa mencapai 105.000 per kilogramnya. Kerapu ukuran sedang harganya 95.000 per kilogram. Dan ukuran kecil 85.000 per kilogram. Soal pendapatan, jangan ditanya. Sekali panen atau sekitar 8 bulan bisa mencapai 500 miliar lebih. Selain dijual di dalam negeri, seperti Bali, Bangsa Pasar hingga ke negara tetangga Malaysia. Itu sekitar 8 sampai 9 bulan. 9 bulan ya dipanen. Untuk saat ini per kilo kerapu ini per kilo sekarang yang konsumsi 105, yang L itu 95, yang LB itu 85. Itu dikirim ke mana, Pak? Saya biasanya ke Malaysia. Ekspor ke Malaysia ya. Wah, ada kesulitan nggak untuk budidaya kerapu? Untuk budidaya kerapu itu kesulitannya perawatan lah, angka kematian. Pokoknya perawatan. Rentan. Nah, untuk keramba sendiri di sini berapa keramba? Sekarang ada sekitar semua total itu 350-an. Berarti menguntungkan ini. Nelayan Pulau Gili Ketapang bertekad akan menjadikan wilayahnya menjadi sentra penghasil ikan kerapu keramba terbesar di Jawa Timur. Farid Falevi, JTV. Setelah menjangkit 900 sapi dan menewaskan 70 sapi, paparan penyakit mulut dan kuku di Lumajang mulai menurun. Proses pemeriksaan hewan sapi masuk ke pasar masih terus dilakukan hingga akhir Januari, sambil menunggu vaksin dari pemerintah pusat turun.
Sapi-sapi yang hendak masuk ke pasar hewan di Kelurahan Dito Trunan, Lumajang masih terus dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP setempat. Rencananya, pemeriksaan ini akan terus dilakukan hingga akhir Januari 2025 ini. Hal tersebut dilakukan lantaran kasus paparan penyakit mulut dan kuku kini mulai turun drastis. Sepanjang Januari 2025 hanya terdapat 6 kasus PMK. Sementara data 3 bulan terakhir mulai awal November, paparan PMK terhadap sapi menyentuh angka 983 ekor dengan 70 diantaranya mati. Dan kini 766 diantaranya telah dilaporkan sembuh. Para peternak dan pedagang pun mengantisipasi paparan PMK dengan pengobatan mandiri dari rempah-rempah serta obat dari para petugas. Selain itu, pedagang pun kini lebih selektif ketika membeli sapi dari para peternak. Memang sejak bulan November awal nih ada peningkatan kasus. Tapi peningkatan kasus itu langsung kami antisipasi dengan adanya pelaporan dari masyarakat, langsung kami tindak lanjuti dengan pengobatan. Selain itu juga pembagian desinfektan selama persediaan masih ada. Terus kami juga langsung melakukan desinfeksi rutin di semua pasar hewan di Lumajang, dan juga petugas kami standby untuk melakukan pemeriksaan. Barangkali di pasar ada yang positif, akan kami larang untuk masuk supaya tidak menjadi sumber penularan. Ya diobati, Mas. Obatnya selama ini seperti apa, Pak? Oh, obatnya ya bermacam-macam, Mas. Ada yang adem sari, ada yang kunir merah. Rempah-rempah, Pak ya? Ya, rempah-rempah. Tapi ada obat dari dokter juga ya, Pak ya? Dokter juga ada. Untuk mengambil sapi dari peternak ada kehati-hatian sendiri, Pak? Iya, hati-hati sendiri. Ada seleksi sendiri, Pak ya? Iya. Biasanya kalau ciri-ciri PMK itu seperti apa, Pak? Itu mulutnya Mas. Berbusa ya? Ya, berbisa. Catu gitu, Mas. Luka ya, Pak ya? Luka. Kalau tidak luka ya biasa, tidak apa-apa. Aman ya, Pak ya? Untuk mencegah paparan PMK, petugas mengimbau para peternak untuk menjaga kebersihan kandang. Kini petugas juga menanti vaksin PMK segera turun dari pemerintah pusat. Yogi Nugraha, JTV. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Sebuah video gerbong kereta kesulitan masuk terowongan di Jember viral dan jadi perbincangan di media sosial. Saat dikonfirmasi, video tersebut merupakan rangkaian uji coba kereta api menuju Banyuwangi dengan dimensi gerbong yang lebih lebar. Inilah video amatir yang merekam detik-detik sebuah gerbong kereta yang kesulitan untuk melintas di terowongan Garahan Jember beberapa waktu lalu. Dalam video nampak sebuah gerbong kereta terhenti di terowongan. Sejumlah petugas yang bersiaga di depan pintu terowongan terlihat meninjau jarak antara atap gerbong dan langit-langit terowongan, serta mengarahkan cukup muat atau tidak. Saat dikonfirmasi manajer hukum dan Humasda KAI Daob 9 Jember, Cahyo Widiantoro, dikarenakan kesibukan, dirinya enggan memberi pernyataan langsung, namun memberikan penjelasan melalui sambungan WhatsApp. Dalam pesannya, Cahyo menjelaskan video tersebut merupakan rangkaian dari komitmen KAI Daob akan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Salah satu langkah yang diambil adalah pergantian sarana kereta dengan armada terbaru yang lebih modern dan nyaman, termasuk rencana pergantian beberapa sarana kereta tujuan Banyuwangi. Sarana terbaru yang dimaksud yakni Stainless Steel New Generation atau SSNG yang saat ini digunakan oleh KAI.
dengan dimensi eksterior yang memiliki dinding dan atap lebih tinggi. Namun dikarenakan pada lintas Jember Banyuwangi terdapat 2 terowongan yang berusia lebih dari 100 tahun dan adanya perbedaan dimensi kereta SSNG, maka untuk memastikan keselamatan perjalanan KA dilakukan uji coba terlebih dahulu. Dari uji coba tersebut, kereta SSNG bisa masuk terowongan, tetapi jarak antara dinding kereta dengan dinding terowongan cukup dekat. Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api, KAI Daob 9 Jember akan melakukan evaluasi kembali terkait rencana penggunaan kereta stainless steel New Generation ke Banyuwangi. Lutfikur Rahman, CTV. Sebuah mobil Honda Mobilio hitam berisi 1 keluarga nyebur ke dalam sungai irigasi Desa Curah Jeruh, Kecamatan Panji, Situbondo. Peristiwa ini terjadi diduga sopir baru belajar mengemudi dan beruntung tidak ada korban jiwa. Beginilah suasana kepanikan saat mobil Honda Mobilio berwarna hitam terjebur ke sungai Desa Tengir, Kecamatan Panggir, Situbondo pada Minggu siang. Mobil bernopol W1235PE berisi 1 keluarga dikemudikan oleh Nuril, warga Desa Tengir, yang diduga belum fasih mengemudi. Awal kejadian, mobil melaju di jalan sempit dan sopir diduga salah menginjak pedal rem. Das, mobil itu langsung terjun bebas ke dalam sungai irigasi. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi kendaraan yang berada di dasar sungai. Setelah 30 menit terendam di sungai, puluhan warga kemudian bergotong royong mendorong mobil ke atas sungai. Kondisi pengemudi sempat syok. Meski begitu, 1 keluarga selamat dalam insiden tersebut. Mobilio, Honda Mobilio masih baru ya, katanya baru beli dan nyungsep ke sungai di Desa Tengir, selatan balik desa, ke sungai itu sekitar 100 meter. Kenapa? Ya? Kenapa kok bisa nyebur? Iya, itu karena nyebur karena informasinya orang Tengir juga, informasinya 1 keluarga itu mau ke Desa Tokelan pagi-pagi terus lewat situ dari utara terus belok. Ya kayaknya dia tidak bisa mengontrol ini ya, bisa mengontrol kemudi, terus tidak bisa ngerem, terus dari utara ke timur terus bablas ke sungai, jatuh ke sungai, jatuh. Juga terinjak gas ya, bukan remnya ya? Remnya tidak, ya mungkin dia tidak bisa mengontrol itu semua, terus jatuh ke bawah. Pakai mobil yang baru dibeli beberapa minggu ini kondisinya rusak pada bagian bodi depan. Adi Nurkolis, CTV. Itulah seluruh rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim selanjutnya. Teman Sehati adalah best butik termurah, ternyaman, dan kekinian yang ada di Kota Genteng. Butik Teman Sehati bisa Anda kunjungi di Ruko R9 Madania Genteng. Dengan pelayanan yang ramah dan produk yang sangat lengkap, mulai dari baju, selimpun, rok plisket, dan crop rajut. Tak hanya itu, soal harga rata-rata di bawah Rp50.000. Terlebih lagi, setiap pembelian di butik Teman Sehati selalu mendapatkan bonus. Ayo, dapatkan voucher belanja. Cukup datang di butik Teman Sehati. Dan untuk mendapatkan voucher, tidak harus membeli. Buruan belanja di butik Teman Sehati. Hanya Teman Sehati
yang paling mengerti. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Kurjaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya.